Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliha, good morning. How are you? I hope you are fine ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan verb to be. Apa sih yang dimaksud verb to be itu? Verb to be adalah kata hubung yang menghubungkan subjek dengan predikat atau subjek dengan keterangan. Seperti itu anak-anak. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yaitu ada 3 verb to be, yaitu am, is, dan are. Jadi kita akan belajar nih, bagaimana sih saat kita menggunakan am, bagaimana saat kita menggunakan is, dan saat apa kita menggunakan are. Jadi silakan anak-anak disimak dengan baik ya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa subjek yaitu I, you, they, we, she, he, it. Nah, dalam penggunaan to be untuk I kita akan menggunakan am. Jadi I am. Dan untuk you, they, we itu kan they, we itu lebih dari satu orang. Maka kita akan menggunakan are. Dan you itu merupakan kata kedua. Jadi dia akan menggunakan are. Jadi anak-anak pasti I itu akan menggunakan am, you, they, we itu akan menggunakan are, itu selalu akan menggunakan are. Dan untuk she, he, it itu kan menunjukkan satu orang atau tunggal. Jadi itu menggunakan is gitu. Jadi ini selalu ya, I itu menggunakan I'm, am, terus you, they, we akan menggunakan are, dan she, he, it akan menggunakan is. Dan selain itu juga jika ada nama orang menggunakan nama, misal Fuah itu menggunakan is. Jadi misal Fuah is titik-titik. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan is jika menggunakan nama orang. Jadi diingat lagi ya nak, jika I menggunakan am, you, they, we menggunakan are, dan she, he, it dan nama orang itu menggunakan is. Nah, anak-anak, verb to be itu dapat digunakan pada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, hari ini kita akan belajar hanya tentang kalimat tanya. Jadi anak-anak simak baik-baik ya. Anak-anak, dalam penggunaan to be, verb to be yang am, are, is itu dalam kalimat tanya atau kalimat interrogatif, nah digunakan di awal kalimat. Contohnya yang untuk yang pertama, am I a student? Seperti itu. Are you a farmer? Are they big? Seperti itu. Jadi diperhatikan lagi, ingat setiap menggunakan I pasti dia akan menggunakan verb to be am. Terus jika you menggunakan are, they menggunakan are, we menggunakan are, she menggunakan is, he menggunakan is, it menggunakan is. Jadi silakan diperhatikan untuk membuat pertanyaan itu verb to be-nya di bagian depan dan untuk subjeknya di bagian belakangnya. Contoh lagi itu yang untuk it, is it a tree? Seperti itu. Nah, untuk menjawabnya bisa yes atau no. Nah, contoh yang pertama, am I a student? Terus jawabannya yes I am. Pertanyakan, apakah saya seorang siswa? Jawabannya ya, yes I am. Ya, saya seorang siswa. Terus jika jawabannya no I'm not. Seperti itu. Jadi tinggal dijawab aja. Terus untuk yang kedua, contohnya are you a farmer? Kan karena nanyanya kamu, jadi pasti jawabnya saya ya. Yes I am. Terus kalau jawabannya tidak, no I am. Terus untuk yang contoh lagi, are they big? Untuk jawabannya yes they are. Jadi dibalik, yang tadinya are they sekarang jadi they are jawabannya gitu. Terus kalau jawabannya no they are not, seperti itu. Terus yang untuk pertanyaannya selanjutnya, untuk yang subjek we, are we in the classroom? Yes we are. Jadi yang tadinya are we jadi yes we are. Dibalik saja ya nak, dari are we jadi we are, seperti itu. Jika jawabannya tidak, no we are not, seperti itu. Untuk yang is juga penggunaan is a secretary,
Seperti itu. Jawabannya yes she is. Jadi jika pertanyaan yang pertamanya is she, jadi nanti jawabannya yes she is. Seperti itu, dibalik saja. Seperti itu ya nak. Jika jawabannya tidak, berarti no she is not. Gitu. Seperti sama untuk she, he, dan it. Dan juga untuk penggunaan nama orang juga sama seperti penggunaan she, he, it. Seperti itu ya nak. Jadi jika ada pertanyaan dalam bahasa Inggris yang menggunakan awalan to be, am, are, atau is, itu jawabannya akan selalu yes atau no, seperti itu. Contohnya seperti di buku kita, itu di situ ada dialog antara anak dan ayahnya. Ayahnya nanya, is mom in the bedroom? Is mom, ya, itu nama orang ya berarti. Terus anaknya jawab, no, she isn't, atau no, she is not, she's on the balcony, seperti itu. Kan tadi ayahnya tanya, apakah ibu di kamar? Anaknya jawab tidak, ibu sedang di balkon. Nah itu terlihat dari gambarnya ya, ibunya di balkon kayak gitu. Terus bapaknya nanya lagi, what's she doing? Is she watering the plants? Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyiram tanaman? Yes, she is watering the plant. Ya, dia sedang menyiram tanaman, seperti itu. Jadi jawabnya yes atau no, seperti itu. Selanjutnya di sini ibu ada contoh soal untuk yang nomor 1. Dilihat di situ ada bapak-bapak sedang memotong-motong bumbu makanan. Terus ada pertanyaan, is dad in the kitchen? Apakah ayah di dapur? Ada pilihan gandanya A, B, C. Yes, he is. Yang B, he's in the kitchen. Dan yang ketiga, yang C, he's cooking. Nah, jika pertanyaannya is, berarti jawabannya kalau nggak yes, yaitu no. Dan di sini di pilihan gandanya ada yes, he is. Jadi jawabannya yes, he is. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar A. Selanjutnya untuk nomor 2, di situ ada gambar ibu-ibu sedang membaca buku. What's mom doing? Apa yang dilakukan mama? Nah, jika di pertanyaannya menggunakan what's, berarti dia jawabannya bukan yes or no. Tapi dijawab dengan apa yang dilihat di gambar itu, dia sedang ngapain, seperti itu. Untuk yang pilihan ganda A, she's on the balcony, dia sedang di balkon. Yang B, yes she is, berarti salah ya karena pertanyaan what's, jadi jawabannya bukan yes or no. Dan yang C, she's reading. Nah, anak-anak berdasarkan gambar, ibunya sedang apa di situ? Sedang membaca buku. Jadi jawabannya yaitu C, she's reading. Dia sedang membaca, seperti itu. Paham ya anak-anak dalam penggunaan verb to be dan menggunakan kalimat tanya. Nah, untuk tugas bahasa Inggris hari ini yaitu menulis dan menjawab pertanyaan dengan benar. Akan Ibu berikan soal, silakan anak-anak ditulis soalnya dan dijawab dengan benar ya. Nah, di sini ada pertanyaan, silakan anak-anak tulis ini ya soalnya dan dijawab untuk nomor 3 dan nomor 4 karena nomor 1 dan nomor 2 sudah Ibu jawab. Jadi silakan anak-anak menjawab nomor 3, 4 dan selanjutnya silakan anak-anak menulis lagi soal ini, ditulis untuk penggunaan am, is, dan are. Jadi untuk yang pertama Ibu beri contoh, what blank 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 you doing, berarti itu menggunakan kata subjek you, berarti menggunakan are. Jadi what are you doing, seperti itu. Terus jawabannya I blank 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 watching TV. Kalau menggunakan I, subjek I, berarti jawabannya am. Jadi I am watching TV. Seperti itu ya anak-anak. Jadi silakan untuk nomor 2, 3, dan 4 ditulis soalnya dan ditulis pengisian yang benar penggunaan am, is, dan are-nya. Seperti itu. Semoga anak-anak paham ya dalam penggunaan am, is, are dalam kalimat tanya, dan semoga anak-anak mudah untuk memahami dan mudah untuk mengerjakan tugasnya. Oke, tugasnya Ibu tunggu sampai pukul 20.00, silakan dikirimkan ke Ibu, dan jika banyak kesalahan Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.